Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada hadirin hadirat yang hadir di sholat subuh berjamaah ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal sholat subuh kita. Ketahuilah wahai saudara-saudariku yang saya muliakan, satu amal sholat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik dari dunia dan segala isinya. Oleh karena itu berusahalah untuk senantiasa meminta kepada Allah agar amal ibadah kita diterima olehnya, dan jangan merasa puas dengan amal soleh kita, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa amal ibadah kita diterima. Tidak ada yang mengetahuinya. Oleh karena itu Nabi yang mulia SAW senantiasa berdoa agar amal beliau diterima, padahal beliau adalah sosok manusia yang amalnya telah diterima oleh Allah. Beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Kalau Nabi SAW yang dijamin amalnya diterima tetap meminta kepada Allah, maka kita lebih pantas untuk terus meminta agar amal-amal kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah saudara-saudaraku bahwa hidup kita di dunia ini bukan untuk sekedar mengisinya, bangun pagi, sarapan pagi, mandi pagi, berangkat, pulang kantor. Bukan cuma itu. Bahkan Allah menyuruh kita untuk beribadah. Beribadah maknanya bukan saja di masjid. Maka setiap kali kehidupan kita harus kita tujukan bahwa itu untuk menegakkan badan kita dalam beribadatan. Kita bekerja keluar rumah karena ada perintahnya dari Allah untuk menafkahi keluarga. Maka niatkan itu, ya Allah, sesungguhnya aku keluar rumah untuk menafkahi keluargaku. Jadilah pekerjaan itu ibadah. Jadi tidaklah ibadah itu mesti di dalam masjid. Ya, bersabar ketika menghadapi musibah, ibadah. Takut kepada dosa, ibadah. Ya, kemudian berusaha untuk senantiasa mentaati Allah di mana saja kita berada, di kantor, di luar kantor, di masjid, di luar masjid. Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Takutlah kepada Allah di mana saja kalian berada. Jamaah sekalian, kita sudah berada pada bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan haram. Yang dimaksud dengan bulan haram adalah wa ja'ala dzamba fihi a'dham wal amal shalih wal ajru a'dham. Bulan yang di dalamnya sebuah perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya, dan bulan yang di dalamnya satu perbuatan dosa dilipat juga balasannya. Apa saja perbuatan di dalam bulan Rajab ini dan 3 bulan haram lainnya dibesarkan oleh Allah. Maka berhati-hati kita di bulan Rajab ini. Dan seolah-olah Allah ingin mengingatkan kita bahwa 2 bulan ke depan kita akan memasuki Ramadan Mubarak. Berarti Allah ingin kita menyiapkan diri kita agar tercegah dari perbuatan haram, perbuatan dosa. Sebab satu perbuatan dosa dilipat gandakan oleh Allah balasannya. Ya, jadi bulan Rajab ini bulan latihan kita untuk menahan diri dari perbuatan zalim dengan segala bentuknya. Ya, kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala mencantumkan ucapan Luqman kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Jadi ajak anak dan istri kita agar tidak berbuat syirik kepada Allah.
Media sosial saat ini Pak sangat gencar, membuat kita dan anak kita ketagihan bermain dengan permainan yang kita anggap boleh-boleh saja, padahal di dalamnya terdapat kesyirikan yang nyata. Ada sebuah permainan di dalam media sosial, ya, ada seorang jagoan, dia memiliki pedang, dan pedang ini ternyata tidak bisa mengalahkan lawannya kecuali pedang itu ditancapkan ke batu yang dianggap keramat. Apa namanya kalau bukan kesyirikan? Anak dan orang tuanya asik bermain. Itulah talbisul iblis, tipu daya iblis kepada kita kaum muslimin. Oleh karena itu jangan berhenti belajar tauhid, belajar akidah. Dan di antara pelajaran akidah, Allah melarang kita menyerupai sesuatu yang dilarang untuk kita serupai. Pada akhir tahun Masehi yang lalu, kita disuruh untuk berbeda, ya, dengan masyarakat yang tidak memiliki agama yang sama dengan kita. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada manusia secara umum, apakah manusia itu manusia yang tinggal di negeri kita atau bertetangga dengan negeri kita. Bahkan Allah menyuruh kita berbuat adil kepada seluruh manusia tanpa memandang agama. Tapi khusus untuk perayaan hari raya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat di mana ayat itu mengisahkan tentang penawaran orang-orang musyrikin jahiliyah kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka akan beribadah dengan apa yang dibadahi oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat Nabi Muhammad juga beribadah dengan apa yang mereka ibadahi. Maka Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Di akhir ayat tersebut Allah berfirman, lakum dinukum waliyadin. Lihatlah, Allah mengatakan bahwa orang musyrikin yang menyembah berhala disebut oleh Allah dinakum, agama kalian. Jadi setiap orang yang menyembah sesuatu, maka orang itu beragama, dia mengamalkan ajaran agamanya. Maka Allah tegas di situ bahwa agama kita untuk kita dan agama yang lain buat yang lain. Silakan kalian beribadah dengan agama kalian. Ya. Jadi ini jelas bagi kita larangan menyerupai mereka. Larangan ini berlaku umum kepada siapa saja, baik pejabatnya maupun yang di bawahnya, baik penguasa maupun rakyatnya, berlaku umum. Ya, jadi siapa saja yang menjadi pemimpin harus tetap menampakkan jati dirinya sebagai seorang muslim. Karena Islam ini agama universal, agama yang dipeluk oleh rakyat jelata sampai penguasa, laki-lakinya, wanitanya, di barat dan di timur bumi, tidak memandang di mana mereka berada, selama mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mereka harus taslim, patuh tunduk dengan apa yang dibawa oleh Islam. Dan Islam agama yang sesuai dengan logika. Apabila ada agama Islam yang tidak sesuai dengan logika, maka logika pemeluknya yang mesti dikoreksi, bukan Islamnya. Karena Allah telah mengatakan 14 abad yang silam, ketika Nabi Haji Wada, turunlah sebuah ayat, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari di mana Nabi SAW haji terakhir wukuf di Arafah, hari Jumat, Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Allah telah sempurnakan agama ini. Gak perlu ada korektor di Islam ini. Gak perlu ada orang yang mengkoreksi Islam ini, gak perlu. Kita gak butuh mereka. Allah yang sempurnakan al-Islam ini, dan Allah meridhoinya menjadi agama bagi seluruh manusia. Oleh karena itu,
tatkala Islam itu dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani saat itu mendengar tentang Islam dari beliau, wajib mereka masuk Islam. Jika tidak, Nabi bersabda, tidaklah ada umat ini, apakah mereka Yahudi dan Nasrani, yang mendengar tentang kenabianku dan mereka mati dalam keadaan tidak mengikuti ajaran yang aku bawa, maka mereka penghuni neraka. Mereka dikafirkan oleh Allah. Jadi Islam agama manusia. Namun tatkala orang tidak mau memeluk Islam, maka la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi orang yang ingin Islam. Kita hanya menyampaikan Islam. Tapi kaum muslimin yang sudah Islam, jangan ragu dengan keislamannya. Islam memiliki jati diri. Lihat Pak, antum hadir di sini dengan pakaian Islamia. Iya kan? Orang mudah mengenali antum, orang Islam itu. Betul apa betul? Coba antum lagi jalan-jalan ke Senayan dari pagi, bingung kita nyari orang Islam yang mana ini. Ya, pakai UKNC. Ya, ada yang pakai anting laki-laki. Bingung kita yang Islam yang mana ini. Kaum muslimin harus tampil apa adanya di dirinya dan harus puas dengan Islam. Ya, karena kita dilarang oleh Allah menyerupai orang-orang yang dikafirkan oleh Allah. Dan kita dilarang menyerupai orang-orang fasik. Siapa itu? Orang-orang yang beragama Islam tapi senantiasa berlaku atau melakukan dosa besar. Orang muslim yang meminum khamar, ada atau tidak? Orang muslim yang suka korupsi, ada atau tidak? Kita dilarang mengikuti mereka, tapi tetap mendoakan mereka, muslim. Orang Islam yang mencela saudaranya, ada atau tidak? Jangan diikuti, ya. Tapi kita berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan dia dan saya, dan jangan ikuti perbuatannya. Jadi Allah larang kita mengikuti orang-orang yang kafir kepada Allah. Cara pakaiannya, cara makannya, ya. Allah larang kita mengikuti syaitan. Minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, dilarang oleh Allah karena mengikuti syaitan. Ya, dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu sampai pada pembahasan larangan duduk seperti duduknya syaitan dalam sholat. Sudah belum? Sudah atau sudah? Jadi duduk seperti syaitan dilarang. Duduk iq'a namanya. Ya, duduk iq'a yaitu duduk dengan cara pantat nempel di lantai, kaki kanan di sebelah pantat kanan, kaki kiri sebelah kaki kiri, pantat kiri. Itu namanya iq'a. Ngedeprok. Kalau bahasa Betawinya ngedeprok. Atau duduk di atas tumit. Gini Pak, tumitnya, kakinya direbahkan, telapaknya, tumitnya diaduk di atas tumit. Dalam sholat itu dilarang. Namanya duduk iq'a. Jadi yang benar gimana? Duduknya iftiras atau enggak tawarruk. Ya, telapak kaki kiri didudukan, telapak kaki kanan ditegakkan, seperti duduk di antara dua sujud, atau duduk tasyahud awal, atau duduk tawarruk, pantatnya di bawah, kaki kiri di bawah kaki kanan ditegakkan. Adapun selain itu dilarang oleh Nabi SAW. Baik, kita masuk ke dalam larangan berikutnya. Larangan sholat seperti mematuknya ayam dan menoleh seperti perbuatan musang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasin wa nahani an thalathin. Amaroni bi raq'ati duha kulla yaumin wal witri qabla naum wa siyami thalatha ayyam min kulli syahr. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, memerintahkan aku dengan 3 perkara dan melarangku dari 3 perkara. Pertama, memerintahkan aku untuk melakukan sholat duha 2 rakaat setiap hari. Ini perintah yang bersifat sunnah, karena sepakat para ulama sholat duha hukumnya
sunnah. Tapi walaupun sunnah, ya kerjainlah. Dan sholat duha itu terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama awalud duha, yang kita kenal dengan syuruk, itu namanya awalud duha. Duha di awal waktu. Setelah itu baru ada duha yang setelah syuruk, jam 8, jam 9 sampai datangnya zuhur atau sebelum zuhur. Dan Nabi memerintahkan Abu Hurairah, ya, kata Abu Hurairah, Nabi memerintahkan aku untuk melaksanakan sholat duha 2 rakaat setiap hari. Kenapa demikian? Siapa yang tahu? Abu Hurairah adalah al-suffah, orang yang tidak memiliki harta. Dan Abu Hurairah tahu bahwasanya setiap muslim harus bersedekah. Dan Abu Hurairah nggak punya harta. Maka Nabi SAW mengajarkan bahwa setiap tubuh manusia memiliki 360 sendi, dan setiap sendinya harus bersedekah, dan itu mampu dibayar dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi apabila antum nggak sholat duha sama sekali, utang duha tuh, utang sendi-sendi itu, dia akan meminta nanti di yaumil akhirah bahwa sendi-sendi itu nggak pernah dilakukan duha. Ya minimal syuruk lah, minimal itu, ya 2 rakaat setelah datangnya waktu syuruk. Kemudian kata beliau, witir sebelum tidur. Nabi SAW menyuruh Pak kepada kita agar menutup sholat kita dengan witir. Ij'alu sholatikum witron, jadikan sholat malam kalian ganjil. Ya, jadi setelah ba'diyah isya silakan sholat witir bagi yang tidak mampu bangun di malam hari. Tapi bagi yang mampu bangun di malam hari, silakan witirnya diakhirkan, itu yang afdal. Tapi apabila tidak, maka seperti Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah ini sibuk Pak mencatat hadis. Jadi tidurnya malam. Ya kalau kita mungkin jam 11, jam 12. Sibuk menemani Nabi SAW. Dan salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Karena sibuk mencatat. Dan Abu Hurairah dikabarkan usia 70 tahun masih memegang pensil. Buat apa? Nyatet. Nah, makanya nyatet nanti di sini. Jangan nyender bobo nantinya. Nyatet Pak, karena lemahnya kita ini Pak. Di zaman beliau itu Pak, kepala-kepala sahabat itu kayak komputer. Ya kan? Karena kaumnya kaum yang ummi. Sedikit yang bisa baca dan tulis. Oleh karena itu yang bisa nulis, ditulis. Dan mereka kalau nulis di murojaah gitu. Kalau kita nyatet Pak ditumpuk-tumpuk, ya lupa. Ya, di sana di murojaah disetorkan ke Nabi SAW. Betul nggak bacanya seperti ini dan seterusnya. Ya, jadi Abu Hurairah itu sholat duha karena fakir, nggak bisa bersedekah. Maka beliau bersedekah dengan sholat duha. Witir sebelum tidur bagi mereka yang tidak bisa bangun di malam hari. Kemudian puasa 3 hari setiap bulan Hijriah. Kalau kalender Islami suka ada tuh Pak, tanggal 13, 14, 15. Ya tidak? Namanya apa? Ayyamul Bid, hari-hari yang putih karena purnama itu. Tapi akhirnya kaum muslimin sibuk dengan tanggal itu. Ustaz, gimana kalau saya tanggal 13-nya nggak bisa? Bisanya tanggal 16, 17, 18. Kan Nabi mengatakan apa? Puasa 3 hari setiap bulan. Bisa dengan ayyamul bid, bisa tidak dengan ayyamul bid. 1, 2, 3 boleh. 27, 28, 29 boleh. 1, 15, 29 boleh. 10, 11, 12 boleh. Jadi puasa 3 hari setiap bulan Hijriah nggak mesti ayyamul bid, tapi di antara puasa 3 hari setiap bulan namanya ayyamul bid. Bisa dipahami? Jadi silakan antam puasa 1, 2, 3 silakan. Jadi puasa sebulan itu minimal kata Nabi puasa sunnah berapa hari? 3 hari. Kalau antum puasa Senin Kamis sebulan berapa hari jadinya? 8. Kalau antum puasa Daud jadi berapa hari?
Iya, makanya sebaik-baik puasa kata Nabi, puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Kalau dilakukan 1 bulan berapa hari jadinya? 15 hari. Itu lebih dari 3 hari. Afdol. Minimal berapa? 3 hari. Puasa Daud 15 hari. Afdol. Maka kata Nabi, sebaik-baik puasa, puasa Nabi Daud. Karena banyaknya puasa di bulan Hijriyah. Makanya kalau nggak bisa, ya 3 hari aja itu. Boleh ayamul bid, boleh selain ayamul bid. Kemudian kata beliau, kata Abu Hurairah, Nabi melarangku dari mematuk seperti patukan ayam jantan saat sholat, duduk iq'a seperti duduk iq'anya anjing, dan menoleh sebagaimana musang menoleh. Siapa yang bisa saya minta bantuan untuk di depan? Muhammad bisa? Muhammad saja, Muhammad. Lagi jaga ini nih? Enggak. Muhammad silakan. Teman-teman silakan ya, kita perhatikan bagaimana larangan ini menyerupai hewan. Antum sekarang sholat ya, kemudian ruku dari berdiri ruku dan itidal, tapi dalam waktu yang cepat. Ya. Allahu Akbar, ruku. Nah, ini namanya mematuk. Ya, ini nggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Yang kedua yaitu iq'a seperti iq'anya anjing, duduk, afwan. Nah, duduk. Nah, ini iq'a anjing namanya. Pantatnya nempel ke bawah, telapak kaki kanan ada di pinggul kanan, telapak kaki kiri ada di pinggul. Ini namanya iq'a anjing, nggak boleh. Duduk seperti ini, iq'anya anjing. Yang mengatakan bukan saya, siapa yang mengatakan? Nabi yang mulia SAW dari hadis riwayat Ahmad. Yang berikutnya menoleh seperti musang menoleh, kanan kiri kanan kiri. Nah, ada tidak orang seperti itu, Pak? Coba diri. Untuk menoleh ke kanan, menoleh ke kiri sambil. Nah, ini namanya menoleh seperti musang. Ya, terima kasih ya. Nggak boleh, Pak, salat gitu. Gitu. Atau balik lagi, Pak, habis salat. Kalian pernah lihat di YouTube kan ada musang, monggos tuh ya. Kalau monggos itu, Pak, kalau lagi berdiri, gitu, falanya cepat, ya. Jadi jangan dilakukan dalam sholat. Ya, bahkan sebagian ulama fikih mengatakan orang yang melakukannya batal sholatnya. Ya, kalau duduk iq'a tadi sholatnya nggak batal, tapi dosanya besar karena menyerupai hewan. Jadi Nabi melarang kita menyerupai hewan. Ya. Jadi tidak boleh kita menyerupai hewan. Satu lagi sebetulnya. Satu lagi adalah seperti sujudnya anjing, yaitu menempelnya lengan ini ke lantai. Siapa yang mau peragain? Nah, Pak Solihin, Ustaz Solihin, barakallahu fiik. Madhabnya ke sana Pak Solihin biar kelihatan. Nah, gitu, ya gitu. Silakan sujud dengan cara yang dilarang oleh Nabi SAW, yaitu telapak tangan menempel, Pak. Telapak tangan dan lengannya menempel ke lantai. Ini hukumnya haram. Tidak boleh dikerjakan karena menyerupai anjing. Syukur, Pak. Syukran, barakallahu fiik. Jadi ternyata, Pak, Islam melarang kita menyerupai hewan. Enggak boleh. Lihat tingginya Islam, sampai-sampai sholatnya seseorang dijaga. Oleh karena itu 14 abad yang silam Allah mewahyukan kepada Nabi yang mulia sebuah hadis sahih. Nabi diperintahkan mengatakan ini, Pak, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Para sahabat kan ngelihat Nabi sholat, makanya Nabi pernah naik mimbar, sholatnya di mimbar. Beliau berdiri, ya, kemudian beliau sujud. Para sahabat ngelihat, oh begitu caranya, gitu. Dengan lisan beliau dikabarkan. Nah sekarang kita ditinggalkan Nabi SAW. Dengan apa kita melihat sholat beliau? Hadis-hadisnya. Kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan semua kitab-kitab hadis dikumpulkan oleh para ulama, jadilah kitab sholat. Perbaiki sholat kita kepada Allah. Kenapa, Pak? Meniru hewan dalam sholat merupakan larangan.
Dan apabila larangan itu dilanggar di bulan Rajab, di bulan haram, dosanya dilipat gandakan. Nggak main-main, Pak. Kalian nggak hafal bulan Januari sampai Desember, nggak masalah. Tapi kalian nggak hafal bulan-bulan Hijriah, bermasalah. Kenapa? 4 bulan diantaranya bulan haram, di mana dosa dilipat gandakan, pahala dilipat gandakan. Berbuat dosa di bulan Rajab, di bulan haram yang lain. Bulan haram yang lain apa saja? Nabi bersabda, salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Tuh, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa Rajabu Mudhar, Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. 4 bulan ini kalian mesti faham, mesti diketahui apa yang dilarang dalam bulan ini. Pak Khairuddin, perbuatan dosa itu haram di setiap bulan atau hanya bulan tertentu? Di setiap bulan. Dosa dan maksiat haram di setiap bulan. Tapi Allah lebih menekankan keharamannya pada 4 bulan haram. Ini kehendak Allah. Allah ingin 4 bulan ini suci, makanya lebih tepat itu, Pak. Yang disebut suci dalam bahasa Arab namanya bulan haram. Kalau bulan Ramadan bukan bulan suci, bulan mubarak. Nabi yang mengatakan syahrul mubarak. Tapi kalau bulan Rajab, bulan suci. Bulan suci Rajab, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Adapun Ramadan syahrul mubarak, syahrul ta'am, syahrul Quran. Yang benar begitu. Cuman ya kita udah kadung lah bulan suci Ramadan. Yang benar bulan suci Muharram, bulan suci Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Yang benar itu. Supaya kita nggak lari dari pengertian bulan haram. Pak Solohin dan teman-teman, Pak Badarmo, kalau ditanya sama orang-orang, Bapak habis dari mana, Pak? Habis dari tanah suci. Maksudnya mana itu? Tanah haram kan? Iya. Haramain, 2 kota haram. Siapa aja? Apa aja itu? Namanya kota suci, tanah haram. Jadi yang betul itu haram adalah suci, ya. Kemudian yang berikutnya, larangan meniru suara hewan dan bertingkah laku sepertinya. Pus, meong, gitu kan? Ternyata, Pak, dalam Islam diatur nggak boleh manusia mengikuti suara hewan. Mari kita lihat. Seorang ulama ditanya, ma hukmu taqallidis watil hayawanat li'adhakil atfal. Apa hukumnya menirukan suara hewan untuk membuat anak-anak kecil senang, terutama orang tua, ya kan? Kuk 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 kata orang tua. Ini namanya anjing gitu. Meong, kucing. Mungkin kita nggak sadar tuh, Pak, ya. Kan kita ajarin anak kita kan. Ini apa nih? Gitu, macan misalnya. Kita ajarin guru-guru juga gitu. Maka dijawab oleh seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i. Apa kata beliau? Tidak patut baginya menirukan suara-suara binatang. La yuslaha ayyuqallada aswatal hayawat. Enggak patut bagi seorang muslim menirukan suara-suara binatang, karena hal ini bisa mewariskan kepada anak tersebut kebiasaan yang merendahkan kehormatannya dan menurunkan derajatnya sebagai manusia yang mulia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Bani Adam dimuliakan oleh Allah dengan akalnya. Maka wajib bagi kita untuk memuliakan apa yang Allah muliakan. Allah berfirman, "Walaqad karamna bani Adam." Sungguh kata Allah, kami telah muliakan keturunan Adam. Dengan apa? Dengan apa Allah muliakan kita? Akal. Yang kedua, hati. Disitulah tempat iman, tunduk, patuh, taat. Di mana? Di hati. Akal untuk mencerna dan lain-lain.
Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam. Kemudian kata beliau, karena keteladanan dari seorang tua atau dari guru akan ditiru oleh anak-anak tersebut, dan anak-anak akan menganggap bahwa hal itu boleh. Ini menyebabkan untuk meniru suara-suara yang lain, termasuk suara keledai. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencela suara keledai, bahwa seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ketika kita menirukan suara-suara hewan, maka dengan sendirinya semua hewan akan kita tiru, termasuk suara keledai. Padahal Allah telah mengatakan bahwa seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Kemudian kata beliau rahimahullah, demikian pula perlu kita cermati alasan dilarangnya menyerupai orang kafir dan orang fasik. Karena kaum yang suka meniru-niru hewan adalah mereka. Bahkan mereka menghabiskan waktu mereka untuk menyayangi hewan. Ya, sekarang kita melihat Pak di televisi ada anak Indonesia yang mampu menirukan suara burung. Ya, jadi viral. Terlepas dari kita suka atau tidak suka, maka syariat ini menawarkan kepada kita ketinggian akhlak. Dikisahkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, seorang imam yang membahas tentang perihal perawi hadis. Apakah perawi ini sah atau tidak, dipercaya atau tidak. Beliau membuat sebuah kisah, Pak. Ada seorang perawi hadis ketika akan mengajarkan ilmu, melewati sebuah pepohonan, lalu dia duduk sambil menjentik-jentikan jarinya dan memanggil suara burung. Maka perbuatannya dilihat oleh perawi yang lain. Maka perawi yang lain mengatakan hadisnya matruk, ditinggalkan. Kenapa demikian? Berdusta. Ada makanan. Kalau dulu kita manggil ayam gimana? Krrrr, gitu kan? Ada nggak makanannya? Nggak ada. Dusta. Kalau antum sebagai perawi hadis ditinggal Pak hadisnya karena dusta. Yang kedua, menirukan suara hewan. Jadi Islam ini menyuruh kita mengajarkan hewan itu dengan suaranya hewan, Pak. Apalagi sekarang antum tinggal download suara hewan di aplikasi, iya kan? Nih suara gajah ada di aplikasi, setel, reng. Ini suara jerapah, apa susahnya sekarang ini? Ya, dan ini yang dipahami oleh para imam. Ya, di setiap zaman mereka. Tidak kita kenal Imam Malik, ya, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah meniru-niru suara hewan, tidak. Ya, padahal mereka adalah rujukan para ulama fikih. Tapi tidak ada dalam kehidupan mereka meniru-niru, karena mereka tahu Nabi SAW pasti tidak akan menyenanginya. Jadi gimana caranya Pak? Pakai aplikasi. Kalau mau ngajarin anak, kalau ingin ngasih makan kucing gimana Pak? Panggil pus. Kalau pus kan bukan suara kucing kan? Itu manggil kucing gitu. Tapi kalau meong, meong suara kucing itu Pak, suara hewan. Ya, atau panggil kucing. Kalau kalian udah biasa ngasih makan kucing, kalian keluar juga dia berebutan itu. Ya. Dan tidak harus Pak memberi makan hewan dengan menirukan suara mereka, tidak harus. Jamaah sekalian, kenapa perkara ini kita bahas? Karena Allah telah memuliakan kita dengan Islam, dan kita suka atau tidak Pak disamakan dengan hewan. Bahkan kalau kita main kuda-kudaan dengan anak kita, jangan kalian bersuara kuda. Naik di punggung, naik saja, jalan. Kalau anak kita, aku naik kuda, enggak lah, kamu naik abi lah gitu. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW dinaiki oleh Hasan dan Husain di punggungnya, dan beliau tidak berkomentar apa-apa tentang hal itu. Jadi kalau anak kita, Pak gendong, ya gendong saja sambil jalan, rok gitu. Tapi jangan ngikutin hewan. Karena Allah muliakan kita.
Ya, jadi inilah Pak yang diajarkan oleh Islam. Sampai-sampai meniru suara hewan aja jangan. Kenapa sih? Karena kata ulama, orang yang suka menirukan suara hewan menjadi turun kehormatannya. Ya, menjadi turun wibawanya. Ya. Dan perlu kalian perhatikan bahwa Nabi SAW dan para sahabat ya tidak memerintahkan kita memelihara hewan kecuali hewan yang dimanfaatkan seperti unta, apalagi kuda, apalagi sapi dan lain-lain. Anjing untuk berburu, tapi buat berburu, bukan anjing hias, bukan. Tapi kaum muslimin sebagian mereka berusaha untuk ngikutin Nabi. Nabi itu punya kucing. Siapa yang bilang? Tidak ada hadis Nabi memelihara kucing, tidak ada hadisnya. Itu namanya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Abu Hurairah bukan memelihara kucing, bukan. Kalau ngeliat kucing beliau kasih makan, itu disebut Abu Hir, bapaknya kucing. Jadi dari mana itu Pak? Dari orang Persia. Makanya ada kucing Persia. Dan kita suka dengan kucing itu, bulunya tebal. Sekarang saya tanya Pak, kucing Persia mau makan warteg atau enggak? Makanannya mahal Pak, kandangnya mahal, perawatannya mahal. Dan ternyata orang yang memelihara kucing Persia lebih cinta dengan kucing daripada anaknya. Anaknya minta jajan, kok enggak ada. Kalau kucingnya sakit, dibawa ke rumah sakit Hermina. Kalau anaknya sakit, puskesmas saja. Coba lihat Pak, betapa manusia Pak jadi salah menempatkan akalnya yang sehat dengan sebab hewan. Antum yang di sini ada ikan hias, ada kan ya? Yang nggak dilarang Pak, Nabi nggak melarang, tapi Nabi nggak nyuruh kita beli ikan hias yang palanya gede, apa itu? Hah? Lohan. Makanannya murah atau mahal? Kalau murah ya nggak jadi gentol Pak, nggak jadi gentol, nggak jadi monyong depannya. Yang murah tuh Pak, kalau yang mahal baru jadi Pak. Dan dicari cara Pak supaya nanti ada tulisan Allah di dadanya. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Ini orang baca Quran nggak pernah tapi pengen tulisan Allah di ikannya. Bayangkan coba Pak. Dan makanannya nggak alat-alatnya Pak Dedi ya. Alat itu awal gelembung-gelembungnya. Antum tanya Pak, ratusan ribu rupiah. Kalau beli seblak berapa piring itu? Coba lihat Pak. Jadi kita berlebihan karena menyimpang dari aturan yang digariskan oleh Nabi yang Muhammad. Nabi nggak pernah melihara hewan Pak. Hewan hias, burung Pak, burung. Ada orang habis waktunya untuk burung, ya kan? Pagi buat burung, siang buat burung, isinya minta nggak dikasih, burungnya minta, segera. Bayangkan tuh Pak. Imam Syafi'i Pak berkata, aku membenci berlomba-lomba dengan burung. Kaum muslimin Kak yang bermadzhab Syafi'i lomba burung. Imamnya melarang, membenci. Ya, jadi mari Pak kita jujurlah dengan ucapan kita. Kemudian kata beliau, alasan lainnya bahwa Rasulullah tidak pernah menyerupakan sesuatu dengan binatang kecuali untuk tujuan mencela perbuatan tersebut. Nabi melarang kita sujud dengan tangan menempel ke lantai karena seperti anjing. Nabi masukkan anjing di situ untuk dicela. Nabi melarang kita mengikuti syaitan, makan dengan tangan kiri. Nabi ingin mencela syaitan. Gitu maksudnya. Jadi kita nih manusia mulia, apalagi kita muslim. Kemudian Pak, larangan menyerupai lawan jenis. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 36, "Wa laisa dzakaru kal untha." Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Allah tegas menatakan laki-laki tidak sama dengan, dan bentuk syukur kita kepada Allah patuhi perintah, jauhi larangan. Allah berikan kita kemerdekaan. Betul apa tidak? Usia berapa negara kita Pak? 77. Udah termasuk tua kan ya? Tua Pak. Tapi Pak, cara bersyukur kita kepada Allah keliru. Pada tanggal 17 Agustus atau setelahnya atau sebelumnya, kaum muslimin yang laki-laki ridho pakai daster,
di depannya balon, bersama temannya di depannya pakai daster juga, lomba balon pakai daster. Daster pakaian laki atau perempuan, Pak? Kita ridho jadi perempuan. Allah mengatakan laki-laki beda dengan perempuan. Laki-laki nggak pakai daster. Ya, saya pernah tuh Pak di Margonda ada laki-laki pakai daster. Ngamen maksudnya gitu. Kebetulan saya lagi buka toko tuh. Saya bawa masuk dia. Masuk sini, duduk ya. Duduk. Saya kasih kopi, makan apa, kenyang dia. Udah kenyang, udah baru saya kasih tahu. Kamu tahu, profesi yang kamu lakukan itu setiap rupiahnya haram. Karena kamu menyerupai perempuan. Jadi laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan dan perempuan tidak boleh menyerupai. Antum pengen disamakan dengan perempuan pakai rok, berarti nggak di masjid ini. Makanya laki-laki yang nggak pernah ke masjid kayak perempuan, di rumah baik pakai rok. Laki-laki pakai celana panjang, pakai jubah ke masjid jalan, Pak, karena yang sholatnya di rumah perempuan. Jadi jangan malas kita sholat di masjid, ya. Jadi Nabi melarang kita untuk menyerupai perempuan. Hadisnya sahih, Pak. Tadi Al-Quran, Al-Imran, sekarang hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasabbihati minan nisa'i bir rijal. Lihat tuh kata Nabi, Rasul melaknat. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah melaknat. Kalau Nabi yang melaknat berarti Allah laknat tidak? Iya. Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Apa makna laknat? Laknat itu, Pak, kita berdoa agar orang itu dijauhkan dari kasih sayang Allah. Kalau orang itu nggak dikasih sayang sama Allah, dia nggak berdaya. Antum bisa hadir ke sini kenapa? Karena ada kekuatan dari Allah. Allah kasih sayang, berikan kepada kita kemampuan berjalan, naik motor, apa saja diberikan oleh Allah. Kalau Allah tarik kasih sayangnya, kita nggak berdaya. Jadi kita bisa sholat, bisa ngaji karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah takdirkan kita sakit nggak bisa apa-apa. Ya, jadi Nabi melarang kita menyerupai wanita dan laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki karena akan dilaknat oleh beliau. Laknat beliau merupakan laknat Allah. Kalau Allah laknat seseorang, tidak ada kemampuan bagi orang itu untuk hidup dengan cara yang selamat. Mungkin orang itu hidup tapi nggak selamat. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang diterima oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW melaknat laki-laki yang bergaya wanita. Apa maksudnya? Bergaya, lupa. Bergaya, gaya wanita. Dan wanita yang bergaya laki-laki. Dan beliau, kata Ibnu Abbas, beliau memerintahkan keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Jadi nggak boleh, Pak, seorang anak laki-laki bergaya dengan gayanya perempuan. Sekarang ditonton, Pak, di televisi. Ya, demikian pula laki-laki bergaya perempuan bergaya laki-laki. Ya, kata Nabi, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Ancamannya keras. Kalau kita bilang namanya apa? Banci. Jadi jangan suka nonton banci. Televisi yang di situ ada bancinya, jangan ditonton acaranya. Ya, karena menikmati gaya laki-laki menyerupai perempuan. Nah, saya sempat nulis surat tuh ke RCTI, ya 5 tahun yang lalu lah, tulis agar fulan itu jangan ditampilkan. Artis-artis yang gayanya ke perempuan tentu jangan ditampilkan. Ya qadarullah masih tampil. Ya kita hanya ikhtiar kan ya, kita ingkari, Pak, nggak boleh kok. Dan kita tanya, kamu muslim? Iya, muslim kok. Ya, jadi setiap muslim harus watawasobil hak, watawasobil sabr. Jadi Nabi mengatakan keluarkan. Dan Umar bin Khattab
juga mengeluarkan si fulan. Kata Ibnu Abbas, Umar bin Khattab mengeluarkan laki-laki yang bergaya perempuan di rumahnya. Nggak boleh. Karena menular, Pak. Saya bertemu dengan dokter psikologi ya di beberapa rumah sakit, saya tanya, Pak dokter, gaya-gaya feminim itu yang dipraktekkan oleh para artis itu menular tidak? Menular, Pak. Ya, kalian hidup saja satu hari dengan mereka, keluarnya sama kalian dengan mereka, cepat menular. Makanya kata Nabi, keluarkan mereka dari rumah kalian. Nanti satu rumah isinya begitu, Pak, feminim semua. Yang laki-lakinya jadi malas kerja, ya, feminim jadinya, sifatnya seperti perempuan. Jadi jangan biarkan anak kita juga jangan dididik dengan supaya menjadi perempuan. Kalau antum ingin anak perempuan, lahir anak laki-laki, gimana caranya? Jangan kasih boneka. Karena kebiasaan anak itu dikasih yang berbeda dengan dunianya menyebabkan dia berpindah keinginannya, kecondongannya. Jadi yang disalahkan orang tuanya, Pak. Kalau orang tua ingin anaknya laki-laki, lahir anak perempuan, saking ingin laki-laki, anak yang perempuannya dirubah jadi laki-laki. Terjadilah zaman sekarang, ya tidak. Jadi kita mesti puas dengan apa yang Allah berikan, berupa laki atau perempuan. Dua-duanya mulia di sisi Allah. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana rajul yalbasu lusbatal mar'ah wal mar'ata talbasu lusbatal rajul. Kata Nabi yang mulia, beliau melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Jadi jangan untuk pakai kerudungan, ke daster, pakai yang itu merupakan ciri perempuan. Apa itu? Lipstick, ya kan? Jangan dipakai. Ya. Kemudian laki-laki pakai kulot, tahu kulot, Pak? Celana panjang yang buat perempuan, tidak boleh. Berkata Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, beliau berkata, maknanya adalah laki-laki tidak boleh menyerupai wanita dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi wanita. Apa hukumnya laki-laki pakai kalung? Ada nggak yang pakai kalung? Laki-laki pakai kalung, ya, itu tidak dikenal, ya, di tengah-tengah orang-orang soleh, nggak dikenal. Terlebih kalung emas diharamkan. Jadi laki-laki itu nggak berhias, Pak, dengan kalung, tidak. Jam tangan boleh, boleh, ya, tapi kalung enggak. Ya, tinggalkan kalung-kalung itu, Pak. Ya, kita laki-laki itu kalau dibuka badannya, oh ya badannya ada, bukan kalungnya, badannya, ya. Dia bantu manusia dengan badannya, bukan dengan hartanya, ya, karena laki tidak berhias. Kata beliau, dan tidak boleh pula sebaliknya wanita menyerupai laki-laki dalam hal pakaian dan perhiasan yang khusus bagi laki-laki. Perempuan pakai sepatu bot, atau sepatu bot yang tinggi, ya, yang tinggi, tapi itu pakaian laki-laki, seperti pakaian cowboy itu, sepatu yang panjang ada larasnya di belakang, itu pakaian laki-laki. Celana jeans gimana, Pak? Celana jeans itu pakaian yang diketahui sangat kuat jahitannya. Kalau jatuh nggak robek bagian dalamnya, maka dipakai oleh orang-orang koboi. Orang koboi kan suka jatuh dari kuda. Kalau jatuh nggak tergores kulitnya, kenapa? Jin tebal. Jadi itu hanya sebatas bahan. Kalau jin ini dipakai oleh jin, maksudnya pakaiannya bukan jin syaitan. Jin yang pakaian ini bahan, kalau dipakai oleh wanita, wanitanya harus menggunakan jin itu dengan longgar. Jadi kalau dia beli bahan jin, dia buat bahan jin itu pakaian wanita, boleh? Boleh. Ya, demikian pula laki-laki, boleh. Tidak menyerupai orang kafir, karena bahan jin bukan kekhususan bahan orang-orang kafir, tapi dia memiliki manfaat, yaitu tidak lantas tergores di bagian bawah. Itulah terakhir yang saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini, larangan menyerupai hewan, larangan menyerupai duduknya syaitan, dan larangan menyerupai lawan jenis. Jadi nanti kalau ada acara, Pak, di situ ada pembawa acaranya yang kewanita-wanitaan, sebaiknya tinggalkan, ya, tidak boleh. Dan kalau bisa suruh cari yang moderatornya laki-laki, yang gagah gitulah,
Ya, jangan cari yang seperti itu, ya, karena bisa menularkan. Kemudian jamaah sekalian, insya Allah pada bulan depan kita akan masuk kepada pembahasan larangan mencela, ya, perkara-perkara yang dicela, ya, larangan mencela perkara-perkara yang diharamkan dicela. Yang pertama adalah larangan mencela muslim, itu hukumnya haram. Orang yang mencela seorang muslim maka dia harus bertobat dengan cara menyampaikan tobatnya di muka umum, atau dia minta ridho dengan orang yang dicelanya. Kalau tidak, maka Allah akan jadikan orang itu sebagai orang yang menempati wailul likulli humazatil lumajah, neraka wail bagi yang mengumpat dan mencela. Barangkali demikian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Siapa sih ulama itu, Pak? Apakah ustadz ulama? Apakah kiai ulama? Apakah para habib ulama misalnya? Kan kita punya gambar ulama berbeda-beda, Pak, ya. Apakah ulama itu yang punya sorban atau yang punya pesantren? Ya, ulama itu yang pertama, ciri ulama orang yang paling takut kepada Allah. Ya, jadi orang yang paling takut kepada Allah mereka adalah para ulama. Ulama dari bahasa al-alam atau al-alim, yaitu orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi kalau kalian hafal Quran, hafal hadis, nggak diamalkan, kalian bukan ulama. Sekalipun kalian alim dalam Quran, hafal 30 juz, tafsirnya hafal, ya, kutubus sittah hafal, nggak diamalkan, kalian bukan ulama, hanya penghafal. Ya, jadi ulama adalah orang yang alim, berilmu dan dia amalkan ilmunya. Di antara bentuk pengamal ilmunya, dia takut. Karena Allah mengatakan orang yang paling takut min ibadi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambaku adalah ulama. Siapa mereka? Yang paling takut pada Allah. Maksudnya apa, Pak? Ketika dia berfatwa, dia takut fatwanya salah, sehingga dia nggak buru-buru berfatwa. Enggak. Dicari dulu dalilnya, betul apa enggak, dan dalil ini sah atau tidak dipakai. Boleh nggak pakai dalil ini buat berfatwa itu. Dan dia tanya dulu dengan ulama yang lain. Kalau sah, dia berkata, kami berijtihad. Enggak berani, inilah yang benar, enggak berani. Jadi ulama orang yang sangat takut pada Allah dan dia berilmu. Yang kedua, ulama adalah orang yang lain mengenal dia sebagai ulama, atau ulama lain mengenal dia ulama. Pak Badarno misalnya dikenal di Indonesia, ya, ulama Indonesia, ya, Al-Ustadz Al-Mukarram Badarno misalnya, tapi nggak dikenal, Pak, di Malaysia nggak dikenal, di dunia Arab nggak dikenal, nggak ada kitabnya yang dibaca, nggak ulama. Bisa difahami, Pak? Jadi ulama itu dikenal oleh ulama yang lain. Kenapa kita mengenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tinggal di mana itu? Nun jauh di sana. Kenal nggak antum dengan Syafi'i? Kenal, ada kitabnya, Ar-Risalah, dibaca kitabnya, dan semua ulama mazhab kenal dengan Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i, Pak, ketika ditanya oleh seseorang, beliau nggak mau jawab, takut salah. Jadi ulama itu ketika berfatwa, ia nggak sembarangan fatwanya, dia pikirkan dampak buruk dari fatwa itu, terus dikenal, ada kitabnya. Jadi kalau ulama di Indonesia membuat kitab tafsir, ya, kemudian dibahas di Indonesia, tapi tafsirnya nggak dikenal di dunia Islam, laisa ulama, bukan ulama, tapi dia dai. Jadi seorang ulama pasti dai, tapi tidak setiap dai ulama. Bisa dipahami, Pak? Setiap kiai, ustadz, dai, Pak, tapi belum tentu ulama. Tapi seorang ulama pasti dai, pasti, karena ulama berkewajiban menyampaikan ilmu. Tapi setiap kiai, setiap ustaz, setiap abai belum tentu ulama.
Kenapa? Mana kitab mereka yang diperiksa oleh ulama yang lain. Gitu Pak. Kenapa Hasyim Asy'ari dikenal di dunia? Ada kitabnya Pak. Di Saudi ada kitabnya. Demikian pula Hos Cokro Aminoto, tahu? Agus Salim, tahu? Mereka dikenal Pak. Ada kitabnya yang dibahas oleh para ulama. Dibahas Pak di Saudi Arabia sampai oleh ustaz-ustaz yang ada di Mekah dan Madinah. Kitab-kitab mereka dibahas, jauh dikenal ulamanya. Syekh Muhammad Al-Bantani dan lain-lain kan dikenal keulamaannya. Tapi Pak Badarno, saya nggak ada kitabnya. Kitab masyhur di Indonesia, mengajar apa saja di Indonesia diajarkan. Pondok pesantren saya punya, tapi nggak dikenal di dunia Islam. Maka dia seorang dai. Tapi kemudian jangan kita menjadi khawatir Pak. Ketika dai itu tingkatnya nggak sampai ke ulama, ya nggak masalah kan? Karena yang di sisi Allah bukan keulamaan yang dilihat. Inna akramakum, yang dilihat ulama itu takwa tidak. Kenapa ulama itu kata Allah yang paling takut dari hambaku hanya ulama? Ya dia bertakwa. Disebut dengan takut kan takwa. Takwa kan takut sama Allah. Ada ulama nggak yang nggak takut sama Allah? Banyak Pak. Ulama su namanya. Ulama yang mengajak manusia untuk cinta pada dirinya. Banyak atau banyak? Banyak. Kamu mesti cintai saya. Kalau nggak cinta saya, kamu nggak masuk surga. Lihat. Ulama mengajak manusia cinta kepadanya, nggak cinta kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka mungkin dia dai. Iya, ulama nggak bisa kita katakan itu. Jadi minimal dua ciri ulama. Yang pertama, dia takut kepada Allah dengan ilmunya. Yang kedua, dia dikenal oleh ulama yang lain Pak. Bisa dipahami Pak? Barakallahu fik. Nah, alhamdulillah. Yang lain masih ada? Sakit kakinya, nggak bisa di iftiras maupun tawaruk, silakan. Jadi semua yang diharamkan dibolehkan saat ada uzur, ya kan? Sholat dalam keadaan duduk nggak boleh antum Pak. Kalau antum masih bisa berdiri, begitu nggak bisa duduk, nggak bisa duduk berbaring, bukan tidur. Kalau tidur bablas nanti, berbaring maksudnya. Ya, alladzina yazkuruna Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wala junubihim, dan berbaring, gitu ya. Jadi sholat yang kemudian kalian nggak bisa melanggar yang haram, yang mau diapain? Sholat pakai masker, hukumnya makruh, bahkan haram. Nggak boleh menutup wajah saat sholat. Tapi di musim pandemi, ya tidak. Nah, tutup. Batuk, walaupun nggak pandemi, batuknya berat, bisa muncrat. Pakai masker, sholat berjamaah. Atau dia boleh tinggal di rumah, sholat di rumah, karena uzur. Bisa? Barakallahu. Ada lagi? Kita akan lanjutkan pada bulan depan insyaallah. Yang benar datang dari sisi Allah, yang salah dari kelemahan saya, dan kita beristighfar atasnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.